Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Di video kali ini saya masih melanjutkan ya, ini panen sekaligus pangkas dan juga penataan dahan ya, supaya ke depan bisa semakin bagus atau bisa semakin baik kawanku ya. Dan ini kalau kita perhatikan kawanku, ini masih sangat semrawut karena memang belum ada perawatan yang bagus kawanku ya. Jadi ini masih penataan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau terlalu banyak ingon seperti ini atau kurang terawat, yaitu kita kalah di dumpulan atau di gugusan kawanku ya. Dan juga kalah di ranting, karena kalau ranting-rantingnya terlalu banyak seperti ini maka gugusannya nggak akan tebal, lalu kemudian rantingnya juga nggak akan panjang, paling hanya sekitar 6-7 ruas ya. Namun kalau kita ingonnya tidak terlalu banyak atau klon Tugusari itu sudah terawat dengan baik, maka bisa sampai 18 ruas ya rata-rata ya. Jadi rata-rata 18 ruas kalau kopi jenis klon Tugusari yang memang sudah terawat kawanku. Jadi rata-rata 18 itu karena ada yang 22 ruas, namun juga ada yang 16 ruas. Jadi kalau kita ambil rata-rata sekitar di 18 ruas. Sedangkan kalau klon Tugusari itu belum terawat, maka semakin banyak rantingnya, ranting itu nggak akan panjang. Lalu kemudian kalah di gugusan ya. Gugusannya nggak bisa tebal seperti ini kawanku ya. Kalau kita perhatikan, ini dompolannya kecil-kecil ya. Dan juga hanya ada beberapa dompol saja. Kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 dompol kawanku ya. Lalu kemudian yang atasnya, nah ini ada 1, 2, 3, 4, cuma 4 dompol. Jadi seperti ini, kalau klon Tugusari itu belum terawat, kita kalah di gugusan dan juga kalah di panjangnya ranting kawanku ya. Namun kalau nanti sudah kita rawat, rantingnya atau bahannya itu akan semakin sedikit, namun bisa lebih panjang ya. Lalu kemudian gugusannya bisa lebih besar. Nah kalau kita lihat, ini yang gugusannya sedikit besar ya, ini adalah cabang balik kawanku. Dan nanti akan saya lakukan potong karena ini cabang balik kawanku ya. Jadi kalau di saya, cabang balik itu harus saya buang. Kalau kita lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini paling panjang kawanku ya, 8 dompol atau 8 ruas. Nah kalau kita bisa merawat dengan bagus, maka seharusnya klon Tugusari itu bisa rata-rata 18 dompol atau 18 ruas kawanku ya. Jadi kita nggak perlu nyimpen terlalu banyak kalau memang nutrisi atau pemupukan belum sesuai dosis anjuran kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti itu hitung-hitungannya. Semakin banyak rantingnya, semakin banyak dahannya, maka semakin kecil gugusannya dan semakin pendek rantingnya. Kalau kita simpan nggak terlalu banyak, maka gugusannya akan tebal, lalu kemudian rantingnya bisa memanjang kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini hitung-hitungannya kalau kita ngerawat klon Tugusari. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi langsung saja kita akan mulai ini pembentukan ya, atau nantinya mempersiapkan bahan supaya terawat atau teratur kawanku ya. Jadi seperti ini kalau belum terawat seperti ini. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi
Kalau rantingnya semakin banyak atau bahannya semakin banyak, itu kita kalah di gugusan ya. Gugusan yang rusak seperti ini atau kurang tebal seperti ini kawanku. Lalu kemudian ranting tetap nggak bisa panjang ya. Dan ini yang paling bagus itu adalah cabang balik ya, karena memang dapat sinar. Kalau yang tertutup itu hanya 3-4 dompol ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan saya ambil seperti ini kawanku ya. Ini sebenarnya masih bisa kita simpan, namun ini cabang balik, maka akan saya lakukan pemotongan di sini kawanku ya. Nah, ini cabang balik yang pertama saya ambil, biasanya yang balik duluan. Lalu kemudian yang ini juga cabang balik ya. Seharusnya ini bisa kita simpan, namun karena ini balik nanti mengganggu ya, kita ambil sekalian. Nah seperti ini kawanku ya, kita ambil. Jadi normalnya kalau klon tugusari itu bisa sampai rata-rata 18 ruas kawanku ya. Dan kita bisa simpan, kalau jenis klon tugusari seperti ini kita bisa simpan 8 sampai 10 bahan B0 ya. Karena karakternya klon tugusari seperti ini nanti akan keluar ranting itu di pucuk ya, seperti ini. Jadi walaupun tunas raja nanti ngerantingnya itu di pucuk. Ini karakter klon tugusari, maka kalau kita simpan 8 sampai 10 itu berani kawanku ya. Oke, sudah kelihatan ya. Setelah saya ambil ya, 2 dahan yang balik, yang cabang balik itu sudah kelihatan seperti ini kawanku ya. Tinggal kita pilih nanti mana yang harus kita simpan dulu. Ini bonusan rano semute iki. Seperti ini kawanku ya. Klon tugusari yang belum terawat. Ini satu ranting cuman ada 3 dompol. Nah, ini kalahnya selain dompolnya kecil atau gugusannya kecil, lalu kemudian rantingnya juga pendek seperti ini kawanku. Kalau nggak terawat atau terlalu banyak ranting atau simpanan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi setelah kita lakukan pangkas, setelah kita buka seperti ini, dan sebenarnya as itu cukup hanya 2-3 saja sudah cukup kawanku ya. Dan nantinya ingon yang akan kita simpan yang tumbuhnya di sekitar sini, jadi 20 cm dari pangkal sambung seperti ini kawanku ya. Jadi nantinya yang akan saya jadikan ingon, yang titik tumbuhnya di sekitar sini kawanku.
di sini dan di sini itu sekitar, kalau sininya 20 cm, sininya 20 cm, berarti ada rongga 40 cm untuk pangkal sambungnya kawanku. Jadi setelah saya lakukan pembongkaran, ini sebenarnya sedikit ekstrim ya pangkasnya seperti ini, karena rata-rata iman-iman ya kalau dibongkar seperti ini, itu hampir rata-rata maniman. Namun kalau kita nggak lakukan seperti ini, kedepannya tetap akan sangat semrawut ya, tidak akan tertata. Nah kalau kita sudah lakukan seperti ini, nanti kita tinggal tunggu titik tumbuhnya di sekitar bulan 9-10, itu sudah pasti ya, karena sekarang sudah hampir memasuki bulan 8 ya, sudah bulan 7 akhir, lalu kemudian bulan 9 sudah keluar tunas baru yang akan saya jadikan ingon untuk tahun berikutnya kawanku ya. Jadi nantinya bisa kita lihat, dan ini tetap akan saya pantau nantinya pada seleksi bahan ya. Biasanya saya seleksi bahan di bulan 11, lalu kemudian yang tidak akan saya ingon ya, tidak akan saya jadikan ingon, langsung saya buang atau saya bersihkan. Jadi nutrisi fokus pada bahan ingon ya. Oke baiklah kawanku ya. Jadi kalau memang seperti ini itu terlalu bersih atau terlalu ekstrim ya. Namun kalau nggak kita lakukan seperti ini, juga selamanya akan tetap sulit ya untuk berbenah ya. Namun kalau sudah dilakukan seperti ini, sudah pasti nantinya ke depan semakin gampang ya untuk kita ngerawatnya, dan juga buah semakin banyak, karena kita kalah di ranting, yang ranting semakin sedikit tapi kita menang di panjangnya ranting, lalu kemudian menang di tebalnya gugusan ya. Nah seperti ini. Jadi ini gugusannya banyak yang rusak seperti ini kawanku ya. Jadi ini satu ranting itu yang kelihatan tebal cuman 1, 2, 3, yang lainnya itu tipis semua ya. Sedangkan bagian bawah nggak terisi, bagian sini dompolan yang bagian bawah ini nggak terisi ya, karena saking banyaknya ingon atau saking ruwetnya dahan maupun ranting kawanku ya. Namun kalau kita fokuskan misalkan mau simpan 8-10 ya udah 8-10 aja, yang lainnya kita buang ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat batangnya masih segini, ini ranting-rantingnya yang saya bongkar segini banyak kawanku ya. Jadi terlalu banyak ranting. Kalau dulunya itu semakin banyak cabang semakin banyak buah, namun kalau di saya enggak ya. Kita bahan nggak perlu banyak, yang penting dompolannya atau gugusannya besar, lalu kemudian rantingnya bisa panjang. Itu kalau di saya. Karena maksimalnya kalau klon Tugusari itu harusnya sekitar kalau kita ambil rata-rata itu 18 ruas harusnya kalau perawatan ya. Jadi 18 ruas itu ada yang sampai 22, namun juga ada yang 16 ruas kawanku ya. Jadi kalau kita ambil rata-rata itu sekitar 18 ruas. Nah kalau belum terawat seperti ini, maka ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Terlalu banyak rantingnya, gugusannya juga nggak besar, rantingnya juga nggak panjang. Oke baiklah kawanku ya, semoga bermanfaat, dan video hari ini saya kira sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.